Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update beberapa informasi-informasi terbaru dan juga terpenting sekali yang harus gue sampaikan kepada kalian, terutama untuk RB dan juga holders dari ketiga altcoin yang bakalan gue bahas kali ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan gue jabarkan kepada kalian. Dan pastinya ini penting sekali, darurat, emergency, urgent, pokoknya banyak banget ya. Jadi buat kalian yang mungkin kalian tahu kondisi market cryptocurrency hari ini seperti apa kondisinya. Karena kurang lebih ada sekitar 4 miliar dolar yang telah berhasil dilikuidasi oleh beberapa investor ya. Jadi ini adalah hasil likuidasi dari beberapa investor gabungan. Tapi yang perlu kalian perhatikan mengenai tiga altcoin yang akan gue bahas kali ini, mengenai Polygon Matic, Solana, dan juga Cardano. Mungkin itulah ketiga altcoin yang akan mendapatkan satu impact yang lebih besar dibandingkan dengan beberapa altcoin yang lain. Karena adanya sebuah informasi bahwa dari salah satu bursa yang berbasis di Amerika, mau tidak mau dia akan memaksa untuk beberapa investor harus menarik aset-aset tersebut. Dan bahkan ada suatu informasi ketiga altcoin tersebut itu bakalan di delisting. Wow, ini menarik banget ya untuk kita bahas dan menjadikan suatu pertimbangan buat kalian ya, kira-kira apa yang akan kalian lakukan dengan adanya suatu informasi seperti ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kita cek-cek kondisi market cryptocurrency terlebih dahulu. Kira-kira situasi dan juga kondisi hari ini seperti apa nih mengenai market cryptocurrency. Oke, sekarang gue masuk ke dalam coin market cap. Ternyata wow, untuk kondisi market cryptocurrency hari ini sedang hancur-hancuran banget ya. Bahkan untuk market cap industri cryptocurrency secara global mengalami penurunan 5,74%. Untuk Bitcoin mengalami penurunan 3%-an, ada Ethereum 5%, BNB, XRP, Dogecoin, bahkan Cardano di atas 20%, Solana di atas 20%, begitupun juga dengan Polygon Matic di atas 20%. Hampir rata-rata semua altcoin memang kondisinya sekarang sedang tidak baik-baik saja atau mengalami penurunan harga yang sangat-sangat signifikan. Mungkin dari teman-teman juga udah tahu siapa kira-kira biang kerok di balik semua ini ya. Jadi siapa lagi kalau memang bukan SEC. Nah, kali ini pun adanya suatu klarifikasi dari tim Cardano ataupun IOG ya, bahwa dia telah menyatakan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak SEC terhadap koinnya. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yang telah memberitakan suatu informasi mengenai likuidasi sekitar 4 miliar dolar yang telah dilakukan oleh investor secara keseluruhan. SEC clampdown memacu penerbangan setoran 4 billion dollars dari Binance, Coinbase, dan juga Binance US. Pertukaran yang telah ditargetkan oleh SEC karena melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal telah mengalami gelombang penarikan pengguna yang signifikan, tetapi sejauh ini berhasil memproses transaksi secara teratur. Betul banget, secara transaksi memang teratur gitu ya, tetapi kan bukan itu yang kita inginkan. Tetapi yang kita khawatirkan ini ya, dengan adanya suatu tuntutan-tuntutan seperti ini, apalagi secara berkala kita nggak tahu kira-kira next target yang akan digugat oleh pihak itu apa ya. Apakah Kraken mungkin nanti akan juga digugat, Robinhood, dan beberapa exchange yang lain yang berbasis di negara US. Ya, intinya sampai dengan sejauh ini, inilah yang telah terjadi ketika adanya suatu gugatan yang telah menimpa terhadap bursa Binance US dan juga Coinbase. Inilah yang telah dilakukan beberapa investor mengenai penarikan ataupun pelikuidasian dengan skala besar. Dan mungkin inilah salah satu faktor yang mengakibatkan untuk kondisi market cryptocurrency hari ini sedang terjadi penurunan secara signifikan. Waduh, ini ngeri banget ya. Jadi biang keroknya itu memang siapa lagi lah kalau memang bukan SEC. Dan tuntutan Komisi Sekuritas dan juga Pertukaran Amerika Serikat yaitu SEC terhadap Binance, Binance US, dan juga Coinbase telah mendorong eksodus sekitar 4 miliar dolar simpanan dari raksasa bursa kripto menurut data dari blockchain. Jadi memang udah jelas banget lah ya untuk faktor pertama kenapa terjadi crash the market kali ini, karena memang ya adanya suatu tuntutan dan juga gugatan yang telah dilakukan oleh SEC kepada beberapa bursa-bursa terbesar, salah satunya ada Coinbase dan juga Binance US. Dan bahkan dari ketiga bursa mengalami arus keluar bersih gabungan sebesar 3,1 miliar dolar melalui jaringannya Ethereum dan 864 juta dolar dalam bentuk Bitcoin antara Senin dan juga Kamis. Menurut data dari firma analitik blockchain Nansen dan juga Glassnode, arus keluar bersih berarti penarikan melebihi setoran masuk. Pertukaran memproses penarikan secara teratur sepanjang minggu. Ya, jadi memang terjadinya crash the market hari ini jadi tidak balance antara orang-orang yang melakukan deposit ataupun pelikuidasian.
Jadi cash flow-nya itu memang nggak balance ya. Jadi memang udah jelas banget lah kondisi crash the market hari ini dengan adanya suatu pelikuidasian secara massal, dengan adanya beberapa investor yang merasa kepanikan. Jadi mau tidak mau mereka harus amankan aset terlebih dahulu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau salah satunya mengenai penurunan yang lebih lanjut lagi dengan adanya suatu gugatan-gugatan yang terus dilakukan oleh pihak regulator Amerika Serikat ataupun SEC. Dan untuk informasi selanjutnya, masih di satu media yang sama yaitu Coindex.com, adanya suatu pembelaan ataupun klarifikasi dari tim Cardano. Jadi pengembang Cardano menolak klaim SEC token Cardano-nya adalah keamanan. Dalam keadaan apapun, ada ataupun Cardano ya tidak termasuk keamanan di bawah Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat, kata IOG dalam rilisnya. Oke, mungkin di sini teman-teman semua belum paham gitu ya, kira-kira kenapa sih Cardano bisa digugat dan bahkan dinyatakan sebagai kategori aset sekuritas oleh regulator Amerika Serikat ataupun SEC. Jadi sebelumnya itu ada sesuatu hal yang hampir persis yang telah dilakukan oleh perusahaan Ripple kepada token native-nya adalah XRP. Jadi dengan adanya suatu gugatan yang telah menimpa terhadap perusahaan Ripple dan juga XRP karena dari perusahaan Ripple itu telah mengeluarkan program ICO. Ya, jadi ini pun telah dilakukan juga oleh pengembangnya Cardano melakukan program ICO. Ya, jadi kenapa ICO itu seperti apa sih sebetulnya? Jadi untuk ICO ini berdasarkan fakta secara spesifik ya, atau secara umumnya itu merupakan penawaran sekuritas dan seharusnya itu berada di bawah yurisdiksinya SEC untuk menegakkan undang-undang sekuritas federal. Ya, jadi itulah atas dasarnya kenapa dari Cardano sendiri harus digugat dan bahkan dimasukkan ke dalam kategori sekuritas. Mungkin di sini ada sedikit perbandingan antara XRP dan juga Cardano, walaupun mengalami hal yang sama, intinya mendapatkan suatu gugatan dari pihak regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Tapi untuk XRP wajar kenapa mereka digugat oleh pihak regulator Amerika Serikat ataupun SEC karena dia melakukan program ICO di negara US. Tapi untuk Cardano, walaupun dia melakukan program yang sama yaitu ICO ya, dia itu melakukannya bukan di negara US tetapi di bagian Asia. Ya, tetapi entahlah ya, dengan adanya suatu pembelaan seperti ini, tetapi tetap gugatan itu dilakukan oleh pihak SEC ataupun regulator Amerika Serikat. Dan untuk informasi selanjutnya, di sini pun ada sebuah informasi yang sangat-sangat mengejutkan sekali untuk kalangan investor ataupun community dari ketiga altcoin dengan informasi seperti ini. Jadi yang telah diupdate oleh media Watcher.guru, Robinhood, Kedelis, Cardano, Polygon Matic, dan juga Solana. Nah, jadi ternyata pembelaan ataupun klarifikasi yang telah dilakukan oleh pengembang dari Cardano ini tidak menghalangi keputusan dari bursa dan juga gugatan regulator Amerika Serikat yaitu SEC. Nah, jadi ini yang patut kalian ketahui ya buat kalian sebagai holders dari ketiga altcoin ini tergantung kalian kira-kira apa yang akan kalian lakukan. Untuk gue sendiri, gue tidak bisa menghalang-halangi apa yang harus kalian lakukan ya, karena semua kewenangan itu ada di dalam kendali kalian masing-masing. Gue hanya sekarang memberikan suatu informasi aja, dan mungkin dengan beberapa altcoin yang kali ini sedang crash the market ya, atau terdampak massive implication, tapi gue rasa untuk ketiga altcoin ini masih akan tetap berkelanjutan. Karena kenapa? Yang pertama, dia akan kehilangan market, yaitu salah satu market Robinhood, di mana Robinhood ini adalah salah satu bursa yang lumayan besar. Bukan lumayan lagi, tetapi memang Robinhood ini adalah salah satu bursa besar yang berbasis di negara US. Dengan adanya suatu informasi pendelistingan dari ketiga altcoin, otomatis market cap dari ketiga altcoin ini akan berkurang secara signifikan. Ya, jadi ini harus kalian pikirkan matang-matang kira-kira apa yang akan kalian lakukan dengan adanya suatu informasi seperti ini. Dan bahkan di dalam sebuah pembaruan terkini, Robinhood mengumumkan akan menghapus Cardano, Polygon Matic, dan juga Solana. Selain itu, layanan perdagangan mengumumkan keputusan tersebut setelah tinjauan terakhirnya dengan dukungan untuk aset digital berakhir pada tanggal 27 Juni. Jadi deadline-nya itu hanya sampai dengan tanggal 27 Juni aja ya. Jadi masih diberikan waktu kisaran beberapa hari ke depan untuk beberapa user dari exchange Robinhood ataupun pengguna bursa Robinhood harus sesegera mungkin memindahkan ketiga aset tersebut yang bakalan potensi untuk dihapuskan dari bursa Robinhood. Dan Robinhood menyatakan bahwa tidak ada koin yang lain yang terpengaruh oleh pembaharuan baru-baru ini di luar 3 yang disebutkan. Selain itu tercatat bahwa pengguna dapat membeli, menjual, menahan, dan mentransfer token mereka hingga batas waktu tanggal 27 Juni mendatang. Nah, jadi selain dari 3 altcoin, dari pihak Robinhood sendiri dia telah membuat suatu pernyataan gitu ya. Jadi tidak ada koin lain yang akan terpengaruh oleh perubahan baru-baru ini di luar ketiga altcoin yang telah disebutkan.
Tapi sekali lagi kita nggak tahu ke depannya setelah tanggal 27 Juni mendatang ya, kira-kira apakah akan ada beberapa altcoin yang masih bisa diperjualbelikan atau diperdagangkan di bursa Robinhood, itu pun akan memiliki nasib yang sama seperti ketiga altcoin ini, yaitu Cardano, Polygon Matic, dan juga Solana. Ya intinya sampai dengan sejauh ini hanya 3 altcoin yang berpotensi bakalan dihapuskan oleh exchange Robinhood sampai dengan tanggal 27 Juni mendatang. Dan untuk informasi yang terakhir, di mana di sini ada salah satu akun Twitter yaitu MileSDacher. Dia juga telah memberitakan dari ketiga altcoin yang berpotensi bakalan ditelisting oleh bursa Robinhood. Nah, di sini agak sedikit lumayan juga gitu ya statement yang telah diberikan. Jadi memberikan suatu antisipasi untuk beberapa holders dan juga army-army dari ketiga altcoin yang sudah bakalan didelisting oleh bursa Robinhood. Penghapusan daftar Robinhood, Cardano, Matic, dan juga Solana dapat memberikan tekanan jual yang signifikan pada token ini. Di sini ada Air Haya yang telah menampung sekitar 1,3 miliar dolar di alts. Menurut perhitungan kasar oleh akun Twitternya @pbianhd, sekitar 583 juta dolar, dan ini dapat disimpan di Cardano, Polygon Matic, dan juga Solana. Pengguna yang masih memegang akan dipaksa menjual pada tanggal 27 Juni mendatang ya. Jadi memang deadline pada tanggal 27 Juni itu adalah salah satu tanggal yang sangat-sangat krusial sekali bagi para holders dan juga army-army dari ketiga altcoin yang berpotensi bakalan didelisting oleh bursa terbesar yang berbasis di negara Amerika, yaitu Robinhood. Jadi kenapa alasan gua untuk ketiga altcoin ini bakal tetap melanjutkan penurunannya, karena inilah ya alasannya. Jadi adanya suatu penekanan ataupun paksaan, mau tidak mau mereka itu harus menjual kepemilikan asetnya ya. Walaupun dari pihak Robinhood sendiri tidak menyarankan untuk beberapa user itu harus menjualnya di bursa Robinhood. Karena bisa juga untuk opsi yang lain seperti kita mentransfer koin ke bursa yang lain gitu ya. Intinya seperti itu, tetapi menurut dari perspektifnya MileSDacher sendiri, kemungkinan dari ketiga altcoin ini akan mendapatkan suatu tekanan jual yang cukup besar. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean-updatean kita kali ini. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah kalian masih tetap sanggup atau kalian akan mengambil suatu tindakan, salah satunya cut loss atau amankan aset seperti yang lain-lain? Nah, jadi coba ya, apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.